Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada proses penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terbagi menjadi 3, yaitu konsep negara kesatuan, unitarisme. Yang kedua ada karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga itu ada perkembangan proses penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Pertama, ada konsep negara kesatuan unitarisme. Negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Negara kesatuan dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertingginya dalam segala aspek pemerintahan. Sistem negara kesatuan. Sistem negara kesatuan yaitu kebagi menjadi 2, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yaitu semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Yaitu yang kedua itu ada desentralisasi. Daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kesepakatan yang tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa kita kenal BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam menyusun konstitusi atau UUD yang tertinggi dalam negara. Supomo dalam sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai organisme. Hal ini antara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 alasan berikut. Yang pertama, unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, ada negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. Yang ketiga, ada tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa, sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal. Yang keempat itu, wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya. Dan yang terakhir, dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak ada keinginan sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Bunyi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.
Pasal yang dirumuskan oleh PPKI merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi Sumpah Anak Bangsa pada tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kokoh setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimulai dengan adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang atau dasar pemikiran. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Dalam pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Perkembangan proses penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada beberapa periode. Yang pertama itu periode yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik dan presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Adapun sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua itu ada periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 atau yang biasa kita kenal UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS RI 1950 merupakan perubahan dari konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Yang ketiga itu ada periode 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966 atau biasa kita kenal itu masa Orde Lama. Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlaku kembalinya UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang selanjutnya itu ada periode 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998 atau biasa kita kenal masa Orde Baru. Jatuhnya Soekarno pada tahun 1966 menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Soeharto muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang terakhir itu ada periode 21 Mei 1998 sampai sekarang, yaitu era reformasi. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.